Salam saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Kristen, Kristus Alfa Omega. Perenungan kita hari ini terambil dari kitab Filipi pasal 1 ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sebab bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Renungan kita kali ini saya beri judul Hidup untuk Kristus dan mati pasti bersama Kristus. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dalam hidup ini kita perlu punya yang namanya moto kehidupan atau prinsip hidup. Karena saya melihat bahwa moto kehidupan itu mampu menggerakkan, mampu mendorong, memotivasi aktivitas manusia dalam mencapai meraih sesuatu, ya, meraih tujuan, meraih cita-cita, impian. Biasanya moto kehidupan ini mampu menjadi penyemangat dalam seseorang melakukan bertindak sesuatu. Saya kasih contoh buat saudara moto kehidupan yang seringkali dimiliki oleh orang pada umumnya, yaitu uang adalah segala-galanya. Ada banyak orang memiliki moto atau prinsip hidup, uang itu segala-galanya. Sehingga dengan prinsip inilah biasanya orang seperti ini akan selama ada kesempatan atau selagi masih hidup, uang itu menjadi tujuan. Dia kejar, dia cari uang. Dia dapatkan uang dari sana dari sini, siang malam hanya uang yang dipikirkan. Kalau sudah dapat uang, ya udah, dia foya-foya, dia bersenang-senang. Jadi baginya uang adalah segala-galanya. Ya. Ada banyak orang memiliki moto seperti itu. Uang itu adalah segala-galanya. Contoh lain lagi, ada orang memiliki moto hidup time is money. Waktu adalah uang. Ya. Orang seperti ini biasanya menganggap bahwa waktu itu berharga sekali, bernilai sekali. Waktu itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Biasanya orang seperti ini adalah orang yang pekerja keras. Ya. Selagi ada waktu, ada kesempatan dia kerja. Ya, siang malam banting tulang. Ada waktu kerja, ada waktu kerja, ya, untuk menghasilkan sesuatu. Time is money. Ya, itu contoh moto kehidupan. Ya. Lalu kita sebagai orang percaya, apa menjadi moto kehidupan kita? Apa yang menjadi prinsip hidup kita? Ya, dalam mengikuti Yesus, kita belajar kepada Paulus. Sejak Paulus bertobat menerima Yesus, hidupnya mengalami perubahan yang luar biasa. Hidupnya mengalami pertobatan yang jauh berbeda dari kehidupan masa lalunya. Dan dia memiliki moto kehidupan yang luar biasa. Ayat yang kita baca tadi, itulah moto kehidupan Paulus. Paulus memiliki prinsip hidup bahwa baginya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bapak Saudara kasih Tuhan, ini luar biasa. Ya. Bagiku hidup adalah Kristus. Apa artinya, Bapak Saudara? Bagi Paulus, ya, kehidupan yang dia miliki, kehidupan yang dia jalani adalah kehidupan Yesus, kehidupan milik Tuhan. Jadi kehidupan yang dia jalani, dia harus gunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kesenangan Kristus, ya. Dia tidak lagi pikirkan kesenangan dirinya, dia tidak lagi memikirkan kesenangan dunia. Yang dia pikirkan, pokoknya selama saya hidup hanya Kristus, ya, hanya Yesus, ya. Ini yang menjadi moto hidup Paulus, ya, bahwa hidup adalah Kristus, bagi Kristus. Ya. Apakah Anda dan saya sudah memiliki kehidupan seperti Paulus, menjadikan Kristus itu segala-galanya dalam hidup kita?
Apakah kita sudah hidup bagi Kristus? Atau kita masih hidup bagi kesenangan diri sendiri? Bapak Saudara kasih Tuhan, mari kita belajar. Milikilah moto kehidupan, bahwa hidup kita adalah milik Kristus. Paulus di dalam Roma pasal 36, pasal 11 ayat 36, Paulus katakan apa? Sebab segala sesuatu itu berasal dari Dia, dan oleh Dia, dan bagi Dia. Segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Paulus menyadari bahwa hidup itu adalah anugerah, pemberian Tuhan. Ya. Dan hidup kita adalah milik Tuhan. Ya. Jadi selagi kita hidup, selagi kita masih bernafas, ayo kita hidup memberikan buah. Itu dikatakan Paulus dalam pasal 1 ayat 22. Ya. Kalau aku hidup, aku akan hidup bekerja memberikan buah bagi Kristus. Mari Bapak Saudara, gunakan hidup kita untuk Kristus. Berikan buah bagi Kristus. Yang kedua, Paulus juga katakan tadi apa? Mati adalah keuntungan. Wow, Bapak Saudara, ada banyak orang takut mati. Ada banyak orang nggak siap mati. Kematian adalah sesuatu yang menakutkan, merugikan Bapak Saudara. Tapi Paulus tidak. Paulus katakan mati adalah keuntungan. Ya. Mengapa Paulus berani berkata mati adalah keuntungan? Karena Paulus yakin betul kalau dia mati hari itu juga di dalam penjara. Ayat 23 dikatakan, aku akan bersama-sama dengan Tuhan. Kematian bagi Paulus adalah itu yang terbaik, karena dia akan bersama-sama dengan Tuhan segera. Ya. Paulus yakin hidupnya sudah total kepada Tuhan. Dia sudah maksimal untuk Tuhan. Dia sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi kalaupun dia mati, maka kematian itu akan mengantarkan dia kepada tempat yang indah itu bersama dengan Tuhan. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, apakah kematian bagi Anda dan saya itu adalah sebuah keuntungan? Tergantung. Apakah hidupmu sudah maksimal buat Tuhan? Apakah hidupmu sudah bagi Kristus? Kalau hidup kita benar-benar untuk Kristus, maka kematian bukanlah menjadi kabar yang menakutkan. Kematian bukanlah menjadi kabar yang merugikan kita. Kematian adalah kabar sukacita di mana kita akan segera berjumpa dengan Tuhan. Kalau seseorang benar-benar hidupnya bagi Kristus, maka kematian akan mengantarkan dia untuk berjumpa dengan Tuhan. Saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, kita semua, mari hiduplah bagi Kristus. Kalau kita sudah hidup bagi Kristus, maka kematian kita suatu saat akan mengantarkan kita bersama dengan Tuhan di surga. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita diberkati. Dan kalau ada diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada saudara seiman kita. Tuhan Yesus berkati. Salam.